Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Aika, NPM 190, kelas 4F PAI. Di sini saya akan menjelaskan profil Ahmad Hasan dan pemikiran pendidikan menurut Ahmad Hasan untuk memenuhi tugas perkuliahan pada mata perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam. Nah, di sini ada profil Ahmad Hasan. Ahmad Hasan adalah salah satu tokoh penting dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Beliau lahir di Singapura pada tanggal 31 Desember tahun 1887 dan berasal dari keluarga keturunan India. Ayahnya dikenal sebagai penulis dan pemimpin surat kabar Islam. Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal tinggi seperti sekolah-sekolah zaman sekarang, akan tetapi Ahmad Hasan sangat rajin belajar sendiri atau otodidak dan menguasai banyak bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, Tamil, dan Melayu. Beliau kemudian bergabung dengan organisasi Persatuan Islam Persis pada tahun 1924 dan menjadi salah satu pemikir utamanya. Lewat organisasi ini, Ahmad Hasan menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam yang kembali pada Al-Quran dan hadis. Dan ia cukup keras dalam mengkritik kebiasaan keagamaan yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk perjuangannya adalah mendirikan pesantren Persis di Bangil, Jawa Timur. Nah, di sini ada pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Hasan. Menurut Ahmad Hasan, tujuan utama dari pendidikan Islam itu bukan cuma sekedar menambah ilmu atau jadi pintar, akan tetapi lebih penting lagi adalah membentuk pribadi yang lebih baik, mempunyai akhlak mulia, dan bisa berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Jadi, pendidikan Islam itu bukan cuma soal pengetahuan, akan tetapi juga soal pembentukan karakter. Ia juga menekankan guru juga harus punya ilmu yang lebih cukup, menjalankan apa yang diajarkan dan mengajarkan dengan niat baik, bukan cuma karena gaji. Di sisi lain, murid juga harus mempunyai niat belajar yang benar, yaitu karena Allah dan ingin mengamalkan ilmunya nanti di masyarakat. Ahmad Hasan juga mempunyai pendekatan yang cukup modern untuk zamannya, dan ia ingin pendidikan tidak hanya berfokus pada ibadah dan akidah, akan tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, belajar itu harus disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, di pesantren yang ia pimpini, beliau menekankan pentingnya disiplin, keteladanan dari guru, kebiasaan berkata dan bersikap jujur, serta membiasakan murid untuk aktif berdialog, bukan hanya mendengarkan. Dan ia juga sangat mendorong murid untuk rajin membaca dan menulis sebagai bagian dari kebiasaan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.